Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bertolumis Jahamad, NIM 20120138 kelas W. Di sini saya akan mengerjakan UTS Sistem Pendukung Keputusan dan Sistem Cerdas. Di sini saya akan mengerjakannya dalam bentuk Excel dan program Python. Di sini soalnya yang pertama, Pak Guri adalah seorang pengusaha yang sudah memiliki beberapa cabang minimarket. Pak Guri berencana untuk membuka cabang baru dan mempertimbangkan 3 lokasi yang berpotensi, yakni lokasi A, lokasi B, dan lokasi C. Untuk menentukan lokasi yang tertarik, dia ingin menggunakan metode simple arithmetic atau weighting atau SAW dengan bantuan DSS atau Excel dan Python. Kriteria-kriteria yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan ini adalah yang pertama K1, jumlah penduduk di sekitar lokasi. Kemudian K2, jarak dari lokasi lainnya yang sudah ada. K3, tingkat persaingan dengan minimarket lain skala 1-10, di mana 1 adalah persaingan rendah dan 10 adalah persaingan tinggi. Keempat, kemudian akses lokasi skala 1-10, di mana 1 sulit diakses dan 10 mudah diakses. Di sini ada beberapa nilai bobot. W1 sama dengan 0,40 atau jumlah penduduk. W di sini sama dengan 0,10 sama dengan jarak dan lokasi lain. Dan W1 di sini 0,30 tingkat persaingan. Dan W di sini 0,20 kemudahan akses. Di sini ada data untuk masing-masing lokasi. Di sini ada lokasi A, B, dan C. K1 sama dengan penduduk, di sini ada data-datanya, ada 3.000, 1.500, dan 200. K2 jarak 10, 5, 10, dan 7, dan K3 persaingan ada 6, 3, dan 5. Dan K4 akses, datanya ada 8, 7, dan 8. Kemudian di sini ada soal nomor 2. Perusahaan ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, perusahaan ini memicu untuk memperkuat tim manajemen mereka dengan memperkuat manajer baru yang kompeten. Perusahaan ini memutuskan untuk menggunakan sistem pendukung keputusan DSS dengan metode White Product atau WP untuk menentukan kandidat terbaik. Di sini terdapat 4 kandidat yang akan dinilai berdasarkan 5 kriteria. Ada di sini ada kriteria yang pertama di sini pengalaman kerja atau dalam tahun. Kriteria yang kedua di sini keterangan berkomunikasi atau skala 1-10. Di sini ada kriteria yang ketiga itu keterampilan manajerial atau skala 1-10. Keempat, kemampuan analitas atau skala 1-10, dan di sini ada kriteria yang kelima pendidikan nilai konversi S1 sama dengan 1, kemudian S2 sama dengan 2, dan S3 sama dengan 3. Di sini ada berapa bobot kriterianya adalah W1 sama dengan 0,30, kemudian di sini ada W2 0,25, dan W3 0,20, W4 0,15, W5 di sini 0,10. Data nilai kandidat A, B, C, dan D berdasarkan kriteria. Kandidat di sini ada A, B, C, dan D. Kemudian kriteria 1 ada 7, 5, 10, dan 3. Kriteria kedua di sini ada 7, 8, 6, dan 9. Di sini ada kriteria yang ketiga ada 8, 7, 8, dan 9, dan kriteria yang keempat di sini ada 9, 7, 8, 8, dan kriteria yang kelima di sini ada 2, 1, 3, 2. Di sini kita mengerjakan dengan menggunakan perhitungan Excel dengan aplikasi Python. Di sini ada soal yang ketiga di sini, studi kasus optimasi pemilihan teknologi informasi atau TI untuk sistem pendukung keputusan DSS menggunakan metode AHP manual dan Python. Sebuah perusahaan atau retail berencana untuk membuka toko baru dan memiliki 3 lokasi potensial, lokasi X, lokasi Y, dan lokasi Z. Ada 4 kriteria yang menjadi pertimbangan. C1 di sini ada aksesibilitas lokasi, C2 ada volume lalu lintas pengunjung,
Di sini ada C3 biaya sewa tempat, dan C4 di sini potensi persaingan bisnis. Kemudian di sini ada data-datanya, di sini ada matriksnya. C1 ada 1, kemudian di sini ada 1/3, 1/7, 1/5. Di sini C2 1/3, 1/5 dan 1/3. C3 di sini ada 7, 5, 1/3 dan C4 5, 3, 1/3 dan 1. Kemudian yang pertama di sini kita lakukannya perhitungan untuk menentukan bobot masing-masing kriteria. Anda dapat menggunakan metode engine vector dan lakukan pengecekan konsisten matriks di atas dan berikannya penjelasan apakah matrik tersebut konsisten. Pertanyaan yang kedua, keputusan dan analisis sensitivitas. Yang pertama di sini, jika perusahaan memberikan bobot tambahan sebesar 10% untuk kriteria C2 dan mengurangi bobot C1 sebesar 10%, dan jelaskan bagaimana ini bisa mempengaruhi keputusan yang diambil. B. Apa yang dimaksudkan dengan analisis sensitivitas dalam konteks AHP? Mengapa itu penting? Pertanyaan yang ketiga di sini, diskusikan dan evaluasi. Oke, teman-teman, ini adalah soal UTS, sistem pendukung keputusan dan sistem cerdas. Kemudian kita akan masuk ke dalam perhitungan Excel dan program Python. Oke, sekarang saya akan masuk untuk menghitung dengan Excelnya menggunakan simple adjective weighting atau SAW. Di sini ada matriks keputusan, ada alternatif, ada kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3 dan kriteria 4. Di sini ada lokasi A, lokasi B, lokasi C. Di sini kriteria 1 di sini ada datanya ada 3000, 1500, 200, 2000. Kriteria 2 ada 5, 10 dan 7. Dan kriteria yang ketiga ada 6, 3, 5 dan di sini ada kriteria yang keempat ada 8, 7, 8. Di sini kita menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Di sini untuk mendapatkan nilai maksimumnya ini kita jumlahkan angka dari kriteria 1 dari lokasi A sampai data dari lokasi A sampai data lokasi C di sini. Di sini saya menggunakan minimum di sini atau jumlah di sini sama dengan minimum sama dengan C7 dibagi dengan C15. Ini artinya di sini sama dengan maksimumnya dari C5 sampai C7. Kemudian kita untuk mendapatkan maksimum dari kriteria yang kedua, kita lakukan langkah yang sama pada langkah yang pertama. Contohnya di sini saya untuk mendapatkan hasil di sini minimum dalam kurung kita jumlahkan angka yang ini. Kemudian diakhiri dengan tujuh. Hasilnya sama dengan 1500. Kemudian kita lakukan langkah yang sama untuk mendapatkan nilai kriteria yang kedua. Kriteria yang kedua pada nilai maksimumnya. Kemudian untuk mendapatkan nilai dari maksimumnya di sini kita lakukan pada langkah yang pertama atau langkah yang sama dilakukan pada nilai maksimum. Di sini saya contoh maksimum, jangan lupa diawali dengan tanda kurung. Kemudian kita jumlahkan ini, jangan lupa diakhiri dengan tanda titik kurung. Sama dengan di sini 3000. Kemudian kita lakukan langkah yang sama pada kriteria yang kedua untuk mendapatkan nilai maksimumnya. Kemudian langkah yang ketiga untuk mendapatkan nilai maksimumnya dan langkah yang keempat atau kriteria yang keempat. Kemudian di sini ada normalisasi. Normalisasi di sini ada lokasi A ada 1, 1, 0,5, 0,5 dan 1. Lokasi B 0,5. Di sini untuk mendapatkan nilai normalisasinya di sini. Kemudian di sini nilai dari lokasi A dibagi dengan nilai maksimum mendapatkan nilai 1. Kemudian langkah yang kedua. Kemudian langkah yang kedua di sini 1500 lokasi B dibagi dengan lokasi B, nilai maksimum mendapatkan 0,5 dan nilai lokasi C 2000 dibagi dengan nilai maksimum 3000 mendapatkan nilai 0,667. Kemudian lakukan langkah yang sama pada kriteria untuk mendapatkan nilai dari kriteria yang kedua, kriteria yang ketiga dan kriteria yang keempat.
Kemudian di sini ada nilai bobotnya. Nilai bobot di sini ada 0,4, 0,1, 0,3 dan 0,2. Kemudian di sini ada hasil yang diperoleh. Di sini ada nilai dan pangkat. Di sini ada nilainya di sini. Nilai di sini sama dengan 0,85, kemudian pangkat 1. Kemudian lokasi B di sini nilainya 0,725 pangkat 2 dan lokasi C 0,780 sekian dan pangkatnya C, pangkatnya 3. Untuk mendapatkan nilai atau hasil dari simple algebraic weighting di sini, kita menggunakan rumus di sini. Dan ini adalah rumusnya. Untuk mendapatkan ini sama dengan di sini B16 sama dengan di sini B16 dikalikan dengan nilai lokasi A, yaitu di sini sama dengan dikalikan dengan nilai yang ini. Kemudian kita lakukan langkah yang sama, kemudian tambah sama dengan di sini C16 kemudian dikalikan dengan nilai yang lokasi A, yaitu 1, kemudian tambah, kemudian di sini ada sini kita lakukan langkah yang sama, kemudian di sini ada D16 ini kita lakukan kalikan dengan E13, yaitu nilai yang ini, E16 nilai dari lokasi C. Kemudian maka mendapatkan hasilnya di sini sama dengan 0,83 dan ini. Kemudian kita untuk mendapatkan nilai yang kedua, lokasi B. Di sini ada B16, kemudian kita ambil nilai dari B16-nya. Ini lokasi B, yaitu 0,5 di sini. 0,5 dikalikan dengan lokasi B 0,5. Di sini nilai bobotnya di sini 0,1 dikalikan dengan lokasi B 0,5, kemudian ditambah dengan di sini lokasi nilai bobot. Untuk lebih jelasnya, dan ini rumusnya untuk mendapatkan nilai dari B. Kemudian untuk mendapatkan lokasi C, dan ini adalah rumusnya. Oke, sekarang kita masuk ke metode WP. Di sini ada data realnya, sini ada alternatif kriteria. Di sini ada kriteria 1, di sini ada 7, 5, 10 dan 3. Di sini kriteria yang kedua ada 7, 8, 6, 9. Kriteria yang ketiga ada 8, 7, 8, 6. Kemudian kriteria keempat ada 9, 7, 8, 8 di sini. Kemudian kriteria yang kelima 2, 1, 3, 2. Kemudian keterangan di sini ada cost dan benefit. Di sini bobot awal sama dengan 0,3, 0,25, 0,2, 0,15 dan 0,1. Nilai bobotnya adalah 0,30. Di sini angkanya sini 2 angka di belakang koma, jadi sini nilai bobotnya 0,30, 0,25, 0,20, 0,15, 0,10 dan di sini jumlahnya di sini sama dengan jumlah ini nilai bobot dari 0,30 sampai 0,10 sama dengan 1,00. Dan ini adalah rumusnya sama dengan sum sama dengan C10 sampai C10 sampai G10. Kemudian di sini ada perbaikan bobot, di sini ada 0,3. Di sini hasil dari 0,30. Di sini C10 dibagi dengan H10. C10 dibagi dengan H10. Kemudian di sini ada nilai bobot yang kedua di sini. Kriteria yang kedua ada hasil ini namanya 0,25. Kalau ini dibulatkan 2 angka di belakang koma, maka dia akan mendapatkan hasil sama seperti bobot awal, yaitu 0,30, 0,25, 0,20, 0,15 dan 0. Untuk mendapatkan vektor S ini, kita lakukan yang pertama dari ini dipangkatkan dengan 7 dipangkatkan dengan 0,30,
kemudian dikalikan dengan ini kriteria yang kedua 7 dipangkatkan dengan 0,25, kemudian dikali dengan kriteria yang ketiga 8 dipangkatkan dengan 20, kemudian di sini kriteria yang keempat 9 dipangkatkan dengan 0,15, dan kriteria yang kelima 2 dipangkatkan dengan 0,10. Dan rumusnya seperti ini. Di sini ada dapatkan di sini, dan ini adalah rumusnya. Nilai ini dipangkatkan nilai dari kriteria 1 yaitu 7. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman. Yang rumus di sini setelah ulang di sini kriteria yang kedua 7 dipangkatkan dengan 0,25 dikalikan dengan 8 dipangkatkan dengan kriteria yang ketiga 0,20, kemudian keempat sini kriteria keempat 9 dipangkatkan dengan 0,15, dan kriteria yang kelima di sini 2 dipangkatkan dengan 0,10. Dan seperti ini adalah untuk cara langkahnya di sini, dan dibukai dengan awali dengan kurung kemudian diakhiri dengan tutup kurung dan mendapatkan hasil seperti ini. S1-nya di sini 3,19 sekian. Kemudian kita untuk mendapatkan di sini S2-nya, kemudian kita lakukan langkah yang sama pada untuk mendapatkan nilai pada S1, kemudian langkah yang ketiga untuk mendapatkan nilai S3 kita lakukan pada langkah sama dengan langkah yang pertama. Kemudian untuk menentukan vektor W-nya di sini, atau di sini weight project di sini F1-nya di sini dibagikan dengan J. Di sini nilai dari E1 dibagi dengan kemudian kita jumlahkan ini untuk vektor S-nya di sini sama dengan 18,76 sekian. Kemudian untuk mendapatkan nilai vektor W-nya di sini V1, kemudian di sini nilai dari E1 3,19 dibagi dengan di sini sama dengan nilai dari J-nya. Mendapatkan F1-nya sama dengan 0,17 sekian. Kemudian kita lakukan langkah yang sama pada F2 untuk mendapatkan hasilnya sama dengan 0,28 sekian. Kemudian yang ketiga mendapatkan hasil 0,30 sekian. Dan di sini ada pangkat 2 pada F1, pangkat 3 pada F2, pangkat 1 pada F3, dan pangkat 4 pada F4. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke AHP-nya sekarang. Di sini ada data awal, sini alternatif dan kriteria C1, C2, ada C3 dan C4. C1 ini 1, di sini C2 ada kriteria C2, pada di sini C1-nya ada 0,3. Kemudian di sini jumlahnya. Jumlah dari kriteria C1 sama dengan 1,67 sekian, dan C2 mendapatkan hasil jumlahnya di sini dengan 4,53 sekian, dan C3 sih hasilnya sama dengan 16, sama dengan di sini C4 sama dengan 9,33 sekian. Kemudian di sini normalisasi. Untuk mendapatkan normalisasi ini kita melakukan langkah yang pertama, yaitu dari C1 dibagi dengan jumlah pada C1 yaitu 1,67 sekian, maka mendapatkan hasil nilai 0,59 sekian. Kemudian kita lakukan langkah yang sama pada normalisasi yang kedua untuk mendapatkan C2-nya, yaitu sama dengan nilainya 0,198 sekian. Kemudian pada C yang ketiga 0,14 dibagi dengan jumlah 1,16, maka mendapatkan hasil nilai 0,08 sekian. Kemudian di sini kita melakukan jumlah sini. Di sini jumlah dari C1 sampai C4 mendapatkan hasil di sini 2,23 sekian. Kemudian di sini ada value-nya di sini.
data yang dijumlah akan dibagikan dengan banyaknya data. Di sini datanya 4, ada C1, C2, C3, dan C4. Jadi di sini data yang dijumlah sama dengan 2,23 sekian-sekian dibagi dengan banyaknya data yaitu 4, maka mendapatkan hasil dari 0,55. Kemudian di sini ada engine vector. Untuk mendapatkan nilai engine vektornya ini, yang pertama di sini kita lakukan di sini. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk mendapatkan engine vektornya di sini, yang pertama kita lakukan di sini sama dengan di sini 1 dikalikan dengan engine value-nya di sini sama dengan 0,55. Kemudian ditambah dengan di sini ada C1 itu kriteria C2, 3 dikalikan dengan yang di sini ada J, di sini ada J11 dikalikan dengan yang ini, kemudian mendapatkan hasil nilai 1,09. Kemudian di sini 7 dikalikan dengan 0,05 sekian mendapatkan engine vektor 0,22. Kemudian di sini C4 5 dikalikan dengan engine value-nya di sini 0,12 mendapatkan hasil engine vektornya 0,49 sekian-sekian. Untuk menghitung nilai T. Nilai T ini kita hitung dengan nilai dari engine vektor dibagi dengan engine value. Jadi rumusnya seperti ini, sama dengan engine vektor, nilai dari engine vektor dibagikan dengan nilai pada engine value, kemudian ditambah nilai engine vektor dibagi pada engine value pada baris yang kedua, kemudian ditambah dengan nilai engine vektor pada baris yang ketiga dibagi pada nilai engine value pada baris yang ketiga. Mendapatkan hasil nilai T-nya sama dengan 4,11 sekian-sekian. Kemudian di sini ada CI. Untuk mendapatkan CI-nya di sini nilai dari T kemudian di sini sama dengan 4,11, kemudian dikurang 4 banyaknya data bagi 4 kurang 1 yaitu rumus untuk banyaknya data, maka mendapatkan hasil C1-nya di sini 0,13 sekian-sekian dan IR-nya sama dengan sini 0,9. Hasil untuk mendapatkan hasilnya di sini ini 0,03 di sini dibagi dengan 0,9 maka mendapatkan nilai 0,04 sekian-sekian, konsisten karena di sini lebih kecil sama dengan 0,1. Buat teman-teman, sekarang penjelasan atau perhitungan dengan Excel sudah selesai. Sekarang saya lanjut dengan menggunakan perhitungan Python. Oke, baik teman-teman, sekarang saya akan menghitung menggunakan program Python. Yang pertama di sini ada menggunakan SAW, di sini ada alternatifnya, di sini ada A1, A2 dan A3. K1 sama dengan penduduk, K2 sama dengan jarak, K3 sama dengan persaingan, dan K4 sama dengan akses. Di sini ada cost, benefit, ada benefit, cost, dan benefit. Di sini ada kepentingan atau di sini ada sama dengan bobot. Di sini 0,40, 0,10, 0,30 dan 0,20. Kemudian di sini ada alternatif dan kriterianya. Di sini ada kriteria yang pertama ada 3000, kriteria yang kedua di sini yang kedua 5, yang ketiga 6 dan yang keempat sama dengan 8. Pada kriteria yang pertama di sini ada baris yang kedua ada 1500, kriteria yang kedua pada baris yang kedua di sini ada 10 dan kriteria yang ketiga pada bagian yang kedua di sini ada 3 dan kriteria yang keempat pada bagian yang kedua di sini ada 7. Kriteria yang ketiga ada di sini ada 2000, ada di sini ada 7, ada 5 dan 8. Kemudian di sini ada print alternatif. Di sini ada cost benefit, ada kepentingan di sini untuk menampilkan nilai dari bobotnya. Ini adalah kriterianya yaitu nilai dari alternatif atau alternatif dari kriteria sini. Kemudian
Di sini ada pembagian, di sini ada for in atau rank dan kriteria. Kemudian di sini adalah print untuk pembaginya. Di sini ada normalisasi untuk menampilkan hasil atau menampilkan normalisasinya di sini, yaitu pembagi nilainya. Kemudian di sini adalah print normalisasi untuk menampilkan hasil. Kemudian di sini ada hasil untuk mendapatkan nilai dari hasil dari normalisasinya, yaitu atau dengan nilai bobot. Hasil ranking atau run di sini adalah alternatif ranking zip. Kemudian di sini akan menampilkan hasil dari alternatif ranking dan hasil dari ranking. Oke, sekarang kita coba tes run programnya. Sabarnya masih proses. Di sini kita panggil, di sini dapat SAW besar. Kemudian ini adalah hasil runnya di sini. Di sini menampilkan A1, A2, dan A3. K1 atau kriteria 1 sama dengan penduduk, kriteria 2 jarak, kriteria yang ketiga dengan persaingan, dan kriteria 4 adalah akses. Dan hasil di sini adalah nilai dari kriterianya. Di sini ada 3000, 5, 6, dan 8. Dan ini ada nilai bobotnya 0,4, 0,1, 0,3, dan 0,2. Kemudian di sini ada nilai A-nya di sini atau dari lokasinya. Di sini ada 0,85, lokasi B atau nilai dari A di sini 0,72 dan 0,71. Di sini ada 0,85 dan 0,72. Oke, ini adalah hasil run dari program metode SAW. Dan ini adalah script lengkapnya. Kemudian sekarang kita masuk ke program WP. Di sini kita menggunakan import modul yaitu NaN-P. Di sini ada kandidat, di sini ada 7. Kandidat A ada 7, 8, 9, 2. Kemudian B ada 5, 8, 7, 7, 1. C 10, 6, 8, 8, 3. Dan D 3, 9, 6, 8, 2. Di sini adalah bobot kriteria dan ini adalah nilai bobotnya. Di sini 0,3, 0,25, 0,2, 0,15, dan 0,1. Di sini nilai bobotnya itu sama dengan 0,30. Seharusnya 0,30 sesuai yang disoal 0,20. Kemudian di sini 0,10. Di sini ada jenis kriterianya, ada benefit cost. Di sini untuk menghitung stock weighting atau produk atau vektor S. Kemudian ini untuk menghitung nilai dari weighting untuk produk atau vektor S. Kemudian di sini untuk normalisasi skor, untuk menampilkan nilai normalisasi skor. Kemudian untuk peringkat kandidatnya, ini programnya. Kemudian untuk menampilkan skor weighting produknya yaitu atau vektor S-nya ini. Kemudian untuk menampilkan normalisasi skor. Oke, sekarang kita coba tes run programnya. Di sini WP-nya huruf kecil, lalu diakhiri dengan perintahan. Di sini 0,26, 0,25, 0,27, 0,26. Coba kita lihat di perhitungan Excelnya. Di sini ada 17, 28, 30, dan 23. Kemudian di Excelnya, jika dibulatkan ke dua angka di belakang koma, dia akan mendapatkan hasil sama seperti di Excel. Ada pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan pangkat 4. Kemudian kita ke yang terakhir yaitu AHP. Di sini ada komentarnya, di sini ada untuk menampilkan nama kita di sini. Di sini ada perbandingan matriksnya berpasangan. Di sini ada nilai dari matriks 1, 2, 7, dan 5. Kemudian sini ada 0,33 sekian, 1, 5, dan 3, dan 0,4 sekian, 0,20, 0,1, dan 33. Kemudian langkah yang pertama adalah normalisasi matriks perbandingan berpasangan. Dan ini adalah skripnya. Kemudian langkah yang kedua untuk menghitung jumlah bobot untuk setiap kriteria.
Langkah yang ketiga yaitu untuk menghitung nilai dari engine value dan engine vector. Yang keempat, untuk menampilkan nilai, menjumlahkan dari normalisasi berurutan dibagi dengan 6, atau di sini sama dengan 6 ini sama dengan, yaitu adalah jumlah banyak data. Dari sini kita datanya ada 4, jadi dibagi dengan 4. Jadi sum untuk normalisasi, di sini value sum normalisasi values dibagi 4. Untuk menampilkan vektor, menjumlahkan dari pairwise matrix dikalikan dengan nilai yang telah dibagi sebelumnya, atau weight sum values. Kemudian di sini ada axis. Langkah keempat, untuk membagi nilai vektor, menjumlahkan dari pairwise matrix dengan nilai yang telah dibagi sebelumnya. Kemudian di sini ada total weighting atau sum. Kemudian di sini final result, atau di sini total dibagi dengan 4, atau banyaknya data. 4 ini sering banyaknya data kita. Kemudian langkah yang kelima, untuk menghitung hasil akhir dengan mengurangi 7 dan nilai sebelumnya dengan membagi dengan 7 dikurangi 1. Jadi di sini resultnya datanya 4 dikurang 4 dibagi 4 kurang 1. Result dengan 0,90. Langkah yang keenam, untuk menghitung hasil nilai konsistensinya, di sini adalah konsistensi indeks. Di sini n dikurang n sama dengan dibagi n kurang 1. Ini adalah rumus untuk menentukan konsistensinya di sini, atau rasionya di sini, atau CR. Ini adalah nilai bobotnya, ada 0, 0, 0,85, 0,90, 0,12, 1,24, 1,32. Dan untuk menampilkan hasil, untuk menampilkan matriks perbandingan berpasangan. Kemudian untuk menampilkan matriks perbandingan yang sudah dinormalisasi, untuk menampilkan menjumlahkan normalisasi baris-baris matriks. Kemudian yang terakhir di sini untuk menampilkan hasil akhir, dan menampilkan hasil akhir yang telah dibagi dengan 1. Di sini tadi kita 0,90. Jadi sini 0,90 sama dengan di sini lebih kecil sama dengan 0,1. Oke, sekarang kita run programnya. py ahp.py, dan ini adalah hasil run programnya dari metode AHP. Di sini ada matriks perbandingan berpasangan, kemudian di sini adalah matriks perbandingannya, nilai matriks, kemudian ini adalah jumlah normalisasi baris matriks, dan ini adalah jumlah normalisasi dibagi dengan 6, yaitu ini seharusnya dibagi dengan 4, itu banyaknya data. Di sini datanya ada 4. Kemudian vektor jumlahan pairwise matriks dikalikan dengan nilai yang telah dibagikan sebelumnya. Kemudian di sini vektor penjumlahannya dari pairwise matriksnya dibagi dengan nilai yang telah dibagikan, kemudian dibagi dengan 6. Nilai T sama dengan 4,1185. Dan hasil sebelum dikurang 6, di sini dikurangi 1 dan dibagi dengan 6 kurang 1 sama dengan C 0,0395. Di sini hasil akhirnya 0,0439. Lalu kita lihat di program Excel-nya 0,0439. Oke teman-teman, ini adalah program dari metode AHP, dan ini adalah programnya dan hasil runnya ini. Oke, baik teman-teman, untuk pengerjaan UAS sistem pendukung keputusan dan sistem cerdas sudah selesai dalam bentuk video. Sekian dan terima kasih.